Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam pembahasan soal bilangan bulat ya. Oke, kita lihat langsung soalnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Artinya kita harus mengecek nih, pernyataan 1 sampai dengan 4 mana sih yang benar? Berarti kalau ngecek ya harus dikerjakan. Oke, kita cek yang nomor 1 dulu ya. Oke, yang pertama ada 24, negatif 24 ditambah negatif 21. Oke, kalau ada penjumlahan kita tinggal cek dulu si bilangannya. Kalau dua-duanya negatif atau dua-duanya positif berarti betul operasinya juga dijumlahkan ya. Nah, karena dua-duanya negatif berarti kita tinggal jumlahkan aja operasinya. Negatifnya nggak usah dulu dibawa. 4 tambah 1, 5, 2 tambah 2, 4. Nah, hasilnya sekarang negatifkah atau positifkah? Negatif, betul. Kenapa? Karena ya angka yang dijumlahkannya juga negatif dua-duanya. Hasilnya pun pasti negatif, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang pernyataan 1 apakah hasilnya negatif 45? Ternyata tidak ya, negatif 46 malahan, berarti pernyataan 1 salah ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Negatif 36 ditambah 27. Nah, sama ini pun penjumlahan, tapi yang ini negatif, yang ini positif. Berarti operasinya dikurangi, betul ya. Siapa dikurangi siapa? Abaikan dulu negatifnya. Kita lihat 36 dengan 27 berarti iya 36 yang di atas ya, yang dikuranginya. Kurangi 16 kurangi 7 9, 2 kurangi 2 0. Nah, 9 apakah hasilnya 9? Nah, hasilnya kita cek dulu nih ya. Nah, angka yang di atas ini 36 kan? Nah, 36 itu asalnya tandanya negatif atau positif di soal. Nah, ternyata negatif. Kalau negatif ya sudah, berarti hasilnya pun negatif ya. Jadi hasilnya negatif 9. Kita lihat sekarang di yang pernyataan 2. Apakah hasilnya negatif 9 di soal? Betul ya, negatif 9. Oke, sekarang kita lihat nomor 20 yang ketiga ditambah negatif 13. Oke. Ini juga sama penjumlahan, yang satunya positif, yang satunya negatif, artinya dikurangi. Siapa dikurangi siapa? Abaikan negatifnya, 29 dikurangi 13 berarti 9 kurangi 3 6, 2 kurangi 1 1. Hasilnya positifkah atau negatifkah? Kita lihat yang di atas 29. Asal soal dia positif atau negatif? Positif, berarti 16-nya juga positif. Oke. Berarti ini salah juga ya pernyataannya, karena harusnya jawabannya yang benar 16 bukan negatif 16. Oke, pernyataan keempat. Ada negatif 25 dikurangi negatif 43 sama dengan 18. Nah, gimana nih? Sama dengan. Nah, disitu. Nah, gimana nih? Nah, ini kan kalau ada kurang sama negatif, kita kalikan dulu, negatif negatif positif, jadi bisa kita tuliskan ulang operasinya, negatif 25 ditambah 43. Oke, ini penjumlahan, negatif positif berarti dikurangi ya. Nah, siapa dikurangi siapa? Abaikan dulu negatifnya, tetap 43 yang besar, 25 kurangi, 13 kurangi 5, 8, 4 dikurangi 2, 2. Jadi bukan 4, 3 ya, kan udah dipinjam. 3 kurangi 2 1, 18. Positif atau negatif hasilnya? Nah, kita lihat 43 di sini, 43-nya positif, berarti hasilnya pun positif. Cek di soal apakah hasilnya 18 juga? Iya, betul ya, hasilnya 18 juga. Jadi pernyataan yang benar itu 2 dan 4. Berarti jawabannya C gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa ya. Oke, next soal. Hasil dari, nah ini ada operasi campuran bilangan bulat. Kita tuliskan ulang soalnya. Negatif 25 dikurangi 5 dikali 28 dibagi negatif 4 ya. Mana dulu yang harus dikerjakan?
karena tidak ada yang di dalam kurung operasi ya. Kalau ini tuh dalam kurungnya untuk memisahkan tanda aja biar tidak tercampur dengan operasi dengan tanda operasinya gitu. Nah, jadi yang harus didahulukan karena tidak ada operasi dalam kurungnya berarti kali atau bagi ya. Jadi kali dulu. Mana dulu yang ini? 5 dikali 28. 28 kali 5. 8 kali 5 40. 5 kali 2 10. Tambah 4 14 ya, 140. Tulis ulang. Negatif 25 dikurangi 140 dibagi negatif 4. Nah, sekarang pembagiannya. 140 dibagi negatif 4. Gimana caranya? 140 aja dulu dibagi 4 ya. 14 dibagi 4, 4 kali berapa? Yang hasilnya 14, ada gak? Gak ada. Cari yang mendekati. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Mana yang harus dipilih? 4 kali 3 ya, yang kurang dari 14 hasilnya. 4, 3. Nah, 4 kali 3, 12. Kurangi 4, kurangi 2. 2 turun 0-nya. 20 bagi 4, 5 ya. 5 kali 4 kan 20 gitu. Kurangi 0, udah habis dibagi. Berapa hasilnya? 35. Tar dulu. Tapi kita harus ngecek nih hasilnya negatif apa positif. Ini kan 140 dibagi negatif 4. Nah, berarti positif dibagi negatif hasilnya negatif. Betul. Jadi hasilnya negatif 35. Tulis ulang. Negatif 25 dikurangi negatif 25. Oke, ingat seperti yang tadi ini jadi apa? Negatif kali negatif positif. Oke. Negatif 25 ditambah 35. Ingat ya yang tadi ya. Penjumlahan ininya beda. Satu negatif, satu positif. Berarti dikurangi. Siapa kurangi siapa? Nah, abaikan negatifnya. Berarti ini 35 dikurangi 25. Kurangi 10. Nah, hasilnya positif negatif. Lihat 35-nya. Ini positif negatif. Positif. Hasilnya berarti positif. Jadi jawabannya berarti C. Gitu. Mudah kan? Mudah. Oke, next. Nah, tanda yang tepat untuk menghubungkan negatif 10 dan negatif 4. Karena angkanya dua-duanya atau bilangannya dua-duanya negatif. Nah, ini semakin mudah nih. Siap, berarti negatif 10 itu lebih besar atau lebih kecil sih dari negatif 4? Nah, kalau negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Ya. Ulangi lagi, negatif, bilangan negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Berarti negatif 10 itu kurang dari negatif 4 ya, berarti jawabannya A ya. Begitu. Gampang kan? Gampang banget. Oke. Nomor berikutnya. Ada soal cerita. Suhu dalam freezer kulkas adalah negatif 10 derajat Celcius. Ketika terjadi pemadaman listrik, suhu udara dalam freezer mulai naik 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Jika terjadi pemadaman listrik selama 6 jam, nah ya pemadaman listriknya 6 jam, suhu udara dalam freezer menjadi titik-titik. Nah gimana berarti? Nah yang pertama, suhu dalam kulkas itu kan negatif 10 derajat. Kemudian terjadi pemadaman listrik. Si suhu udara dalam freezer itu mulai naik. Kalau naik berarti ditambah atau kurang? Ditambah, betul. Ditambahnya berapa? Jangan langsung nambahin 3 ya. Kenapa? Karena 3 itu kalau padam listriknya 2 jam. Sedangkan ini pemadaman listriknya 6 jam. Gimana dong caranya? Setiap 3 derajat Celcius itu 3 derajat Celcius itu setiap 2 jam. Berarti kalau 6 jam? Ya tinggal dibagi aja. 6 dibagi 2 dulu ya. Nah hasilnya nanti barulah dikalikan dengan dengan 3. Kenapa dikalikan dengan 3? Karena setiap 2 jam sekali. Jadi tambahannya berulang, artinya dikali 6 bagi 2 3 dikali 3. Negatif 10 ditambah 9
Nah, ingat ya tadi ya, kalau ada penjumlahan satu negatif dan satu positif berarti dikurangi 10 kurangi 9 1. Nah, hasilnya positif atau negatif, lihat 10-nya. Ternyata di soal dia negatif, hasilnya pun negatif. Jadi hasilnya B negatif 1. Gitu ya. Mudah kan? Mudah insyaallah ya. Oke, next. Soal berikutnya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak menjawab diberi skor negatif 1. Dari 60 soal, Aletheia menjawab 40 soal dengan benar dan salah 12 soal. Nilai skor Aletheia adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus tandai dulu nih ya. Jawaban benar itu skornya 4, jawaban salah skornya negatif 2, tidak dijawab skornya negatif 1. Semuanya ada 60 soal. Alet menjawabnya 40 soal benar, 12 soal salah. Nah, berarti sisanya itu yang tidak dijawab. Nah, yang pertama kalian tuliskan dulu. Jawaban benar, dia dikasih skornya 4 kan ya. Salah, skornya negatif 1. Tidak dijawab, skornya negatif 2 ya yang salah. Ini negatif 1. Oke, tadi dari 60 soal, 40 soal dijawab benar, berarti nah simpan di yang benar. Salahnya berapa? 12. Nah, berarti yang tidak dijawab berapa? Yang tidak jawab berarti sisanya ya. Kita lihat nih 40 tambah 12 berapa? 52. Sedangkan semuanya ada berapa soal? 60 soal. Berarti ini harus dikurangi dulu sama 52. 60 kurangi 52 ya 8. Berarti yang tidak dijawab ada 8 soal. Gitu. 4 kali 40 160. Negatif 2 kali 12 negatif 24. Negatif 1 kali 8 negatif 8. Nah, berarti hasilnya 160 ditambah negatif 24 ditambah negatif 8. Atau bolehlah langsung 160 kurangi 24 dikurangi 8 ya. Kenapa? Nih, positif ke negatif, negatif ke positif, negatif. Oke. Sama dengan 160 kurangi 24 dikurangi dikurangi 8 128 gitu ya. Ya tinggal biasa aja 160 kurangi 24 dikurangi 8. Ya begitu gampang kan? Gampang insyaallah. Ya, tidak ada lagi, selesai soalnya. Ya begitu anandaku solih dan solihah, semoga bisa dimengerti dan bisa membantu ya yang masih kesulitan. Insyaallah matematika itu bisa kita latih dengan banyak berlatih soal ya, dengan rutin berlatih soal insyaallah kemampuan matematikanya semakin terasa. Semoga Allah memudahkan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.